Pernah kepikiran nggak sih, hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya seperti apa? Apakah kita ini ibarat setetes air di dalam samudranya yang luas, atau kita ini terpisah, seperti makhluk yang berdiri di hadapan penciptanya? Nah, hari ini kita akan coba bedah dua jawaban besar untuk pertanyaan ini. Dua cara pandang yang luar biasa dalam tradisi Sufi. Pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Kita ini samudra atau matahari? Dan ini bukan sekedar main-main kata loh. Ini nih, inti perdebatan filosofis yang akan menentukan cara kita melihat Tuhan, alam semesta, dan ya, diri kita sendiri di tengah-tengah itu semua. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan besarnya, terus kita selamatin konsep samudra, bandingkan dengan konsep matahari, lalu kita cari jalan tengahnya bareng Al-Ghazali, dan terakhir, kita coba aplikasikan ini buat diri kita sendiri. Langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita akan menyelami pandangan samudra segalanya. Siap-siap, karena konsep ini, bisa dibilang luas banget dan berpotensi mengubah total cara kita memandang realitas. Konsep utamanya dikenal sebagai Wahdat al-Wujud, yang artinya kesatuan wujud. Tokoh besarnya adalah Ibn Arabi. Intinya begini, menurut pandangan ini, pada hakikatnya hanya ada satu wujud, satu realitas, yaitu Tuhan. Segala sesuatu selain Dia hanyalah manifestasi dari wujud tunggal itu. Coba bayangkan sebuah samudra. Alam semesta dan isinya termasuk kita, itu ibarat ombak-ombak yang muncul dari samudra itu. Nah, ombak itu hakikatnya apa? Air kan? Sama seperti samudranya. Tapi, satu ombak bukanlah keseluruhan samudra. Inilah yang disebut tajali atau penampakan diri. Kita ini penampakan dari wujudnya, bukan sesuatu yang terpisah sama sekali. Dan pandangan ini bukan tanpa dasar loh, ayat ini sering banget jadi rujukan. Kalau wajah Allah ada dimanapun kita menghadap, itu artinya wujudnya meliputi segala sesuatu, meresap ke dalam setiap jengkal realitas yang kita saksikan. Oke, sekarang kita putar haluan. Kita lihat dari sisi yang lain, sebuah perspektif yang muncul sebagai koreksi. Kalau tadi kita bicara soal samudra yang menyatu, nah yang ini lawannya, matahari dan sinarnya yang terpisah. Namanya Wahdat Asyuhud atau kesatuan penyaksian. Tokoh utamanya Imam Rabbani punya argumen yang beda banget. Menurut beliau, pengalaman spiritual puncak itu bukan melebur jadi satu dengan Tuhan, tapi menyaksikan keesaannya. Jadi perasaan menyatu itu ada, itu nyata, tapi itu pengalaman batin, bukan berarti esensi kita dan Tuhan jadi sama. Beda. Metaforanya juga ganti total. Alam semesta ini bukan ombak, tapi shadow, bayangan. Pikirin aja soal matahari dan sinarnya. Sinar itu ada karena ada matahari kan? Sinar membuat kita tahu bahwa matahari itu ada. Tapi sinar ya sinar, matahari ya matahari. Sinar nggak akan pernah jadi matahari itu sendiri. Ada perbedaan esensi yang mutlak antara pencipta dan ciptaan. Pilar utama dari pandangan ini adalah penekanan pada betapa berbedanya Tuhan. Ayat ini jadi fondasinya, yang menegaskan bahwa sedekat apapun kita merasa dengan Tuhan, Dia tetaplah unik, transenden, dan sama sekali tidak bisa disamakan dengan apapun juga ciptaannya. Oke, biar lebih jelas, coba kita jejerin deh keduanya. Di kolom wujud, realitas itu manifestasi. Di kolom syuhud, realitas itu bayangan. Soal kehendak, yang satu bilang cuma ada kehendak Tuhan, yang satu lagi bilang manusia punya pilihan terbatas. Dan yang paling penting, soal esensi, satu atau beda. Nah, jawaban yang berbeda ini membawa resiko spiritual yang berbeda pula. Nah, sampai sini pasti pada nanya kan, jadi yang benar yang mana, samudra atau matahari? Dua-duanya argumennya kuat, tapi kok kayaknya bertolak belakang banget ya? Apa jangan-jangan ada jalan tengahnya? Dan disinilah muncul seorang figur raksasa dalam pemikiran Islam, Imam Al-Ghazali. Beliau ini keren banget, bukannya milih satu sisi dan menyalahkan yang lain, beliau justru datang untuk membangun jembatan di antara keduanya, sebuah sintesis yang jenius. Menurut Al-Ghazali, iman kita tuh ada levelnya. Ada iman karena ikut-ikutan, ada iman karena yakin dengan bukti dan dalil, dan puncaknya, iman karena mengalami sendiri secara spiritual. Nah, kuncinya di sini nih, pengalaman merasa satu, kayak di konsep wujud itu nyata, dan itu terjadi di level 3. Tapi pengalaman itu harus dijaga, harus dibingkai sama level 2, yaitu akal sehat dan dalil, biar kita nggak salah jalan. Semangat ini kan persis seperti syuhud. Dan kutipan dari Al-Ghazali ini merangkum semuanya dengan sempurna. Sederhananya gini, bilang kita bisa menyatu secara fisik sama Tuhan, itu sesat. Tapi, kalau kita bilang kita nggak mungkin bisa kenal Dia secara spiritual, wah, itu sama aja kita meremehkan luasnya rahmat Tuhan. Jadi ada perbedaan besar antara menjadi satu dalam esensi dan merasa sangat dekat dalam pengalaman.
Jadi, jembatannya apa dong? Kata Al-Ghazali, jembatannya adalah mahabbah, cinta. Pikirin aja deh soal cinta antara dua manusia. Mereka bisa merasa satu jiwa, satu hati, tapi kan mereka tetap dua orang yang berbeda kan? Nah, kayak gitulah kira-kira cara kerja cinta ilahi. Ia menciptakan rasa kesatuan yang mendalam dalam pengalaman sambil tetap menghormati perbedaan esensi. Oke, kita udah ngomongin filosofi yang tinggi-tinggi. Terus, buat kita gimana? Apa gunanya semua ini? Nah, sekarang kita coba tarik semua ide besar ini ke bawah. Jadi sesuatu yang praktis, jadi semacam peta buat perjalanan spiritual kita sehari-hari. Coba deh, kita lihat diri kita sendiri. Sebenarnya, kita semua punya dua dimensi. Ada diri kita yang lokal, yang sholat, puasa, sedekah. Ini adalah praktik wahdat asyuhud. Kita sadar kita adalah hamba yang berbeda dari pencipta. Tapi ada juga diri kita yang non-lokal, yaitu saat-saat kita khusyuk dalam zikir atau doa, terus kita merasa terhubung dengan segalanya. Nah, itu adalah pengalaman dari wahdat al-wujud. Jadi intinya apa? Bukan milih salah satu, kita butuh dua-duanya. Struktur ibadah itu kayak kerangka tubuh kita, itu yang bikin kita disiplin. Tapi, pengalaman keintiman spiritual itu kayak nyawanya, gairahnya. Ibaratnya kayak dua sayap seekor burung, cuma punya satu yang nggak bakal bisa terbang. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan kita. Pandangan samudra atau wujud itu ngomongin soal realitas yang paling hakiki. Pandangan matahari atau syuhud itu ngomongin soal bagaimana kita sebagai manusia mengalami realitas itu. Al-Ghazali memberi kita kuncinya, yaitu membedakan esensi dan pengalaman. Dan yang menyatukan semuanya adalah cinta. Dan pada akhirnya, semua diskusi kompleks ini, semua perdebatan filosofis ini, kembali ke satu kalimat yang kita semua kenal. La ilaha illallah. Mungkin kita bisa memaknainya lebih dalam sekarang. Tiada realitas hakiki, selain realitasnya yang mutlak. Sebuah pengingat bahwa samudra, matahari, itu semua cuma penunjuk arah. Tujuannya tetap satu, sumber cahaya dan kehidupan yang sama.